Eh, Selamat malam Pak. Saya ingin membuat presentasi proposal saya yang berjudul tentang tinjauan hukum terhadap kekosongan pengaturan pembentukan peraturan presiden tentang program makan bergizi gratis. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi seperti stunting, anemia, dan kekurangan gizi mikro, terutama pada anak-anak. Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah merancang program makan bergizi gratis atau MBG yang ditujukan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Namun sampai saat ini belum ada peraturan presiden yang secara khusus mengatur pelaksanaan program tersebut. Padahal MBG termasuk program nasional yang menggunakan anggaran besar dan melibatkan banyak kementerian. Tanpa perpres, kebijakan MBG hanya dianggap sebagai kebijakan administratif biasa yang memiliki kekuatan hukum lemah, masuk program nasional yang menggunakan anggaran besar dan melibatkan banyak kementerian. Tanpa perpres, kebijakan MBG hanya dianggap sebagai kebijakan administratif biasa yang memiliki kekuatan hukum lemah, serta rawan menimbulkan persoalan dalam hal akuntabilitas, koordinasi, dan kepastian hukum. Rumusan masalah penelitian ini tujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kedudukan program MBG dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? Yang kedua, apa urgensi pembentukan peraturan presiden MBG? Apa implikasi hukum jika MBG dijalankan tanpa dasar hukum berupa perpres? Nah, tujuan penelitian menganalisis kedudukan MBG dalam hierarki peraturan di Indonesia, menjelaskan mengapa perpres MBG penting sebagai wujud asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengidentifikasi implikasi hukum dan potensi masalah apabila program dilaksanakan tanpa perpres. Manfaat penelitian ini menawarkan 2 manfaat utama. Pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan administrasi negara. Kedua, manfaat praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun perpres serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dalam dasar hukum dalam setiap kebijakan publik. Nah, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama. Pertama, azas legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Teori hierarki norma atau Stufenbau teori dari Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa setiap peraturan harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, teori negara hukum yang menuntut setiap kebijakan negara dijalankan berdasarkan hukum yang sah. Teori-teori ini menjadi dasar untuk melihat apakah tanpa perpres MBG telah sesuai dengan prinsip negara hukum. Nah, metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode statute approach, conceptual approach. Kalau statute approach itu menelaah peraturan yang berlaku seperti UUD 1945, UUD 12 2012, dan Perpres 83/2024. Conceptual approach itu mengkaji teori-teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Pembentukan Perpres MBG sangat penting karena menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas program, menentukan mekanisme pelaksanaan anggaran dan koordinasi antar lembaga, menghindari tumpang tindih kewenangan antara Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos, dan Badan Gizi Nasional. Menjadi dasar hukum agar MBG tidak dianggap kebijakan tanpa wewenang atau ultra vires. Selain itu, Perpres juga bagian dari pemenuhan hak azazi atas pangan dan gizi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi jika MBG tanpa Perpres. Jika program MBG tetap dijalankan tanpa dasar hukum berupa Perpres, maka akan muncul beberapa risiko. Tidak ada kepastian hukum bagi pelaksana di pusat daerah. Rentan terjadinya penyalahgunaan anggaran, potensi maladministrasi, dan konflik kewenangan antar lembaga. Kebijakan mudah digugat atau dipersoalkan dari sisi legalitas. Demikian pemaparan saya tentang urgensi pembentukan peraturan presiden terkait program makan bergizi gratis. Dan baru ini kemarin orang tua saya juga bilang di Sungai Pua MBG putus Pak karena administrasi belum turun dari
pemerintah. Makanya terputus. Tapi di Bukit Tinggi masih lanjut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.